Baik Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan kita. Hambanya Pastor Teni Landena akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Malam hari ini adalah waktu khusus yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman Tuhan bersama hambamu Pastor Teni Landena. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memakai hambamu secara sepenuh, sehingga firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami semua. Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk membuka hati, menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk hambanya, Pastor Teni Landena, waktu kami serahkan. Silakan, Pastor. Baik, saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu semua yang berada di Indonesia. Kita bertemu kembali dan hari ini kita bicara tentang menggali kitab Yunus pasal yang kedua sesuai yang diberikan kepada saya oleh Ibu Ayu untuk membahas Yunus pasal yang kedua. Nah, kalau kita melihat pasal ini merupakan pasal yang terbilang sangat singkat. Satu pasal hanya 10 ayat dan secara umum atau secara garis besarnya memberikan rekaman atau gambaran tentang pergumulan dari Yunus ketika dia berada 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Jadi saya kira tidak terlalu mengambil waktu yang banyak untuk menafsirkan atau untuk menggali apa yang tertera di dalam kitab Yunus ini. Dan coba kita lihat beberapa hal bagian yang paling penting di dalam Yunus ini dan kita mengerti tentang garis besar dari latar belakang Yunus. Kalau mungkin saya yakin atau saya berasumsi saja bahwa kita sudah mendengarkan penjelasan ini pada Yunus pasal 1. Saya tidak tahu bagaimana kita menjadwalkan tema atau topik khotbah ini, tetapi kalau saya diberikan Yunus pasal 2 berarti ada hamba Tuhan yang lain yang telah menggambarkan atau telah menjelaskan Yunus pasal 1. Jadi kita dapat melihat bahwa di dalam kitab Yunus ini memberikan sebuah gambaran tentang betapa besar kasih Tuhan atau belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan kepada setiap orang. Tema utama dari kitab Yunus ini sebenarnya memberikan kepada kita satu kepastian atau gambaran bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya khusus untuk orang-orang Israel tetapi juga kepada bangsa yang lain, karena pasti kita mengerti bahwa ide Tuhan untuk menyelamatkan kota Niniwe, menyelamatkan orang-orang yang berada di Niniwe, sebuah kota besar tetapi juga disebut kota yang penuh dengan kejahatan, dan Tuhan berkata bahwa kejahatan mereka sudah naik kepadanya, dan itu sebabnya dia akan menghukum kota ini, tetapi dia masih memberikan kesempatan kepada kota ini untuk, atau orang-orang penduduk-penduduk di kota yang besar ini. Kota itu begitu luas, begitu besar, sehingga untuk melewati, untuk menjelajahi kota itu, Alkitab menuliskan di situ secara jelas 3 hari perjalanan untuk bisa mengitari seluruh kota yang luar biasa, kota yang besar di Mesopotamia Utara atau di sekarang Irak Utara. Dan kota Niniwe menjadi ibu kota dari kekaisaran Asyur. Nah, kita lihat dalam pasal pertama, kalau sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bagaimana Tuhan panggil Yunus untuk
berkhotbah kepada orang-orang yang jahat di Kaisaran Asyur itu atau kota Niniwe, supaya mereka berbalik dan kembali kepada Tuhan, bertobat, sehingga Tuhan tidak memberikan hukuman kepada mereka, tetapi Tuhan akan memberikan kepada mereka keselamatan atau anugerahnya buat mereka. Jadi kita mengerti bahwa ketika ide Tuhan ini, atau ketika Tuhan memberitahu keinginannya ini kepada Yunus untuk datang kepada orang-orang Niniwe supaya berkhotbah tentang pertobatan, Niniwe sangat tidak setuju. Dia tidak nyaman atau dia tidak senang hati, oleh karena dia mengerti bagaimana kekejaman bangsa Asyur yang menjadi musuh utama juga dari orang-orang Israel, yang telah merusak kotanya, yang telah juga tentu mengganggu sanak keluarganya, sehingga dia punya dendam dan dia mengharapkan kota yang jahat ini biar dihukum Tuhan saja. Karena dia tahu kalau saja dia menyampaikan khotbah ini kepada bangsa Niniwe, maka saudara-saudaraku, dia yakin bangsa ini akan bertobat, dan kalau bertobat maka Tuhan tidak memberikan hukuman. Tetapi padahal keinginannya adalah supaya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa ini. Itu sebabnya dia melarikan diri dari panggilan Tuhan, bukannya ke Niniwe, tetapi membelot mengarah kepada Tarsis atau Tarsus. Dan kita mengerti bahwa di tengah-tengah perjalanan Tuhan mengirimkan badai yang besar yang menggoncangkan perahu itu atau kapal itu, sehingga akhirnya orang-orang yang ada di situ mengambil keputusan untuk membuang Yunus ke dalam laut, karena mereka pikir bahwa ini gara-gara Yunus, karena Yunus pun bilang, lemparkan aku saja ke dalam laut, dan mereka pikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah. Jadi kembali kepada, itu sekedar pendahuluan, kembali kepada Yunus pasal yang kedua. Tadi saya mengatakan bahwa secara umum apa yang tertulis dalam Yunus pasal yang kedua ini merekam peristiwa atau pergumulan Yunus ketika dia berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Apa saja sebenarnya yang diungkapkan Yunus di sini? Nah, kalau kita membaca, barangkali karena ini ayatnya singkat, saya akan baca buat kita, karena kita mau menggali Yunus pasal 2 ini, saya akan bacakan buat kita. Topik yang dicantumkan di dalam Alkitab ini mengenai perikop ini adalah doa ucapan syukur Yunus. Mulai ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi di dalam pendahuluan, bahwa secara umum Yunus pasal 2 ini memberikan kita gambaran atau sebuah rekaman pergumulan yang dilakukan oleh Yunus, termasuk doa dan ucapan syukurnya kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan dia dari musibah atau dari badai yang besar, dan menyelamatkan dia dari perut ikan. Katanya, ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, di pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu,
apa yang kunatsarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kalau kita baca ayat yang pertama, lalu langsung saja kita lompat pada ayat yang ke-10, karena ayat yang kedua dan ayat yang ke-9 adalah merupakan yang saya sebutkan tadi, rekaman pergumulan, permohonan, atau isi doa atau ucapan syukur yang dinaikkan oleh Yunus kepada Tuhan. Tapi coba kita mencoba untuk membaca ayat 1, lalu kita skip langsung pada ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kemudian ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Artinya ayat yang pertama jelas memberikan gambaran tentang permohonan doa dari Yunus, dan ayat yang ke-10 menggambarkan tentang hasil, reaksi, respon, jawaban Tuhan secara langsung diberikan kepada Yunus di dalam doanya. Jadi doanya yang dinaikkan itu dari dalam perut ikan. Dan ayat yang ke-10 memberikan kepada kita sebuah penegasan bahwa Tuhan kemudian dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jawaban Tuhan buat doa Yunus ketika Yunus di dalam perut. Nah, banyak ahli-ahli Alkitab yang sayang sekali mereka menggambarkan bahwa kitab Yunus ini atau peristiwa yang terjadi di dalam kitab Yunus ini merupakan sebuah peristiwa fiktif. Peristiwa yang mungkin tidak sebenarnya seperti itu. Atau mungkin atau mereka beranggapan bahwa apa yang disebutkan di dalam kitab Yunus ini hanya merupakan sebuah simbolik saja, sebuah gambaran yang tidak terjadi secara fisik. Dan itu sebabnya mereka khususnya kepada peristiwa bagaimana mungkin seorang Yunus bisa hidup 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Dan ikan sebesar apakah itu yang bisa menelan Yunus, dan Yunus tetap di dalam tidak mati atau tetap hidup. Ini yang menyebabkan keraguan atau banyak orang menafsirkan bahwa sebenarnya peristiwa ini tidak terjadi sesungguhnya atau tidak mungkin. Ini hanya fiktif. Tetapi saya ingat saya pernah membaca sebuah cerita tentang seorang nelayan atau kisah nyata dari seorang nelayan yang ditemukan di perairan dekat Atlantik, dan orang ini ditemukan masih di dalam keadaan tetap hidup, dan dia berada di dalam perut ikan yang sangat besar. Alkitab tidak menyebutkan dengan jelas ikan apa itu, ikan apa yang menelan. Alkitab tidak menyebutkan bahwa itu ikan paus, maksud saya, tetapi hanya menggunakan kata ikan yang besar. Jika bahasa itu diterjemahkan di dalam bahasa aslinya, di situ disebutkan ikan yang besar, ikan yang besar. Namun kalau kita membaca Yunus pasal yang kedua, ketika saya menggali dan mencoba mencoba menemukan artinya, dan kalau kita melihat semua pernyataan atau ungkapan yang disampaikan oleh Yunus di dalam kitab Yunus, khususnya pasal yang kedua ini memberikan sebuah peneguhan bahwa apa yang dikatakan di dalam ayat atau pasal yang kedua ini sedang memberikan kepada kita gambaran yang sebenarnya. Karena sebuah ungkapan yang ditulis secara langsung oleh Yunus yang mengungkapkan detail yang mengungkapkan doa yang dinaikkan oleh Yunus ketika dia berada dalam perut ikan. Dan ini tentunya sesuatu yang sangat memberikan kepada kita sebuah konfirmasi bahwa
apa yang diungkapkan oleh Yunus di dalam pasal yang kedua ini merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa apa yang dialami itu benar adanya, bahwa yang Yunus alami berada di dalam perut ikan itu benar adanya, bukan sebuah karangan atau bukan sebuah fiktif. Nah, ada dua hal besar yang diungkapkan oleh Yunus di dalam kitab Yunus pasal yang kedua ini. Kalau karena kita sudah baca keseluruhan ayat dalam pasal ini, maka kita bisa melihat ada dua bagian besar yang tertera di dalam catatan pasal kedua ini. Yang pertama, Yunus mengungkapkan kepribadian atau karakter siapakah Tuhan itu. Ungkapan, pernyataan, pengakuan, isi hati Yunus dari situasi yang real, dari pengalaman nyata kehidupannya, bagaimana dia yang sudah tidak setia atau membelok atau tidak taat kepada keinginan Tuhan untuk dia pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe, lalu kemudian dia membelot menuju ke Tarsis. Dan ini tindakan ketaatan Yunus kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudaraku, Tuhan membuat Yunus harus dibuang masuk ke dalam laut itu dan berada di dalam perut ikan. Tetapi dalam kondisi yang Yunus gambarkan di dalam pasal yang kita sudah baca tadi, seperti berada di dalam dunia orang mati. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru ada sebuah istilah yang dikatakan tanda Yunus. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan tanda Yunus. Apa itu tanda Yunus? Ternyata saudara-saudaraku, tanda Yunus yang dimaksudkan itu adalah berbicara tentang sebuah gambaran Yesus yang mati 3 hari untuk menyelamatkan manusia atau pergi ke dunia orang mati. Dan hal ini merupakan gambaran apa yang ada di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, bahwa juga 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan dan dia menggambarkan tentang situasi atau dunia orang mati. Seperti yang dikatakan Yunus di dalam ayat yang kedua, dan ia menjawab, aku dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Dilemparkan ke tempat yang dalam, ke pusat-pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi ini merupakan sebuah kesaksian dari Yunus yang menggambarkan bahwa dia benar-benar berada di dalam gelombang laut yang besar dan berada di dalam perut ikan yang besar, dan di situ digambarkan sebagai berada di tengah-tengah dunia orang mati, di dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Yunus pada bagian yang pertama ini adalah menyatakan tentang siapakah Tuhan itu. Ternyata walaupun Yunus tidak setia, walaupun Yunus sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan masih mau mendengar doanya. Tuhan masih mau mengasihinya, dan lebih dari itu, Tuhan masih mau memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk kembali menjawab panggilan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk membuat orang-orang Niniwe mendengar tentang berita pertobatan dan bertobat kepada Tuhan. Jadi apakah yang diungkapkan Yunus mengenai Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu menurut Yunus? Setelah kita membaca ayat ini, maka kita dapat mendapatkan gambaran. Yang pertama, Yunus sedang memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu Allah yang berbelas kasihan. Tuhan kita Allah yang berbelas kasihan. Saya mengucap syukur apa yang dialami oleh Yunus itu bisa dialami oleh kita semua. Bahwa Yunus sedang berbicara bahwa Allah kita Allah yang bukan Allah yang marah terus-menerus, tapi Allah yang penuh belas kasihan. Ketika orang-orang berbalik kepada Tuhan, kepada Dia, apapun juga pelanggaran kesalahan kita, kalau kita berbalik dengan sungguh-sungguh dan memohon kepada Dia, maka Dia kembali berbelas kasihan. Nah, yang lucu adalah kalau kita melihat siapakah Yunus ini. Kata Yunus itu artinya merpati.
Kemudian dia berasal dari Yunus bin Amitia. Amitia itu artinya setia. Jadi kalau kita mau menerangkan kata Yunus, Yunus artinya merpati, Amitia artinya setia, tetapi kenyataan ini tidak terjadi di dalam tindakan Yunus. Merpati itu selalu berbicara atau memberikan simbol tentang perdamaian. Sama seperti ketika air bah pada zaman Nuh, lalu setelah air bah itu surut dan kemudian Nuh melepaskan merpati yang merupakan lambang perdamaian. Sampai saat ini juga orang menggunakan merpati sebagai lambang perdamaian. Berdamai. Amitia, setia. Yunus, berdamai. Merpati yang melambangkan, dia seharusnya mengekspresikan perdamaian. Dan Tuhan berkata, usahakanlah berdamai dengan setiap orang. Carilah perdamaian, usahakan untuk mendapatkan perdamaian. Allah kita Allah yang suka damai. Dan seharusnya Yunus tidak perlu marah-marah ketika Tuhan bicara kepada dia untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe, kabar pertobatan kepada orang Niniwe untuk bertobat. Walaupun dia merasa bahwa dia telah mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang-orang jahat Niniwe ini, keluarganya, saudaranya, kampung halamannya, kotanya, negaranya dihancurkan. Karena itu kota Niniwe, kalau kita membaca sejarah dari Alkitab ini, bagaimana kota Niniwe dibangun. Kota Niniwe dianggap sebagai kota pertumpahan darah karena kota ini dibangun di atas pertumpahan darah. Kota yang benar-benar memiliki kejahatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sebabnya Yunus menyimpan dendam luar biasa dan dia tidak ingin Tuhan membebaskan atau menyelamatkan kota Niniwe. Rupanya Yunus ini begitu pede, dia merasa yakin dengan kemampuan berkhotbahnya. Dia pikir kalau satu kali dia khotbah saja pasti orang itu bertobat. Nah, kalau dia bertobat, kalau orang-orang Niniwe bertobat, berarti tidak sesuai dengan keinginannya. Sebab di dalam hatinya dia ingin supaya orang-orang Niniwe tidak boleh diampuni Tuhan. Mereka tidak boleh bertobat karena dia tahu bahwa Allah yang dia layani itu atau Allah yang memanggil dia itu Allah yang berbelas kasihan. Kalau orang jahat kembali kepada Tuhan, pasti bertobat. Itu sebabnya kenapa Yunus mengambil jalan untuk tidak mau mengikuti apa yang Tuhan suruh, berkhotbah kepada orang Niniwe, tetapi dia berbelok ke Tarsis. Karena dia tahu kalau dia khotbah, orang Niniwe pasti bertobat, dan kalau orang Niniwe pasti bertobat, Tuhan akan berbelas kasihan dan mengampuni orang Niniwe. Itu sebabnya Bapak Ibu semua, Yunus memberikan kepada kita gambaran di dalam khususnya ayat yang kedua, bahwa dia adalah Allah yang menjawab doanya, Allah yang berbelas kasihan dan kembali mengasihi orang-orang Niniwe untuk bertobat. Kemudian Yunus juga menggambarkan siapakah Tuhan itu di dalam ungkapan doa ini. Setelah dia mengalami struggle, setelah dia mengalami pergumulan yang luar biasa, setelah dia tahu bahwa di hidupnya itu di ujung kematian, seperti berada di dunia orang mati, tidak punya pengharapan. Secara manusia dia ketakutan. Secara manusia dia ingin kembali kepada Tuhan. Secara manusia dia ingin supaya Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Secara manusia dia tahu bahwa dia tidak setia, padahal namanya dari bin Amitia artinya setia. Tetapi dia tidak punya damai, dia tidak punya hati untuk berdamai, dia tidak punya hati untuk setia. Yunus bin Amitia artinya orang yang mengusahakan perdamaian, yang harusnya punya keinginan untuk berdamai dengan setiap orang, dan orang yang setia tetapi ternyata tidak setia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, Yunus memberikan pengakuan, memberikan ungkapan kepada kita bahwa Allah itu tidak seperti kita yang seringkali tidak setia, yang seringkali tidak mau berdamai. Tapi Allah itu adalah Allah yang berbelas kasihan. Dan Yunus tahu, walaupun dia sudah tidak setia, walaupun dia penuh dengan kebencian, tapi di tengah-tengah keadaan pada waktu situasi dia berada di dalam situasi yang sangat
sangat membuat dia ketakutan, berada yang dia gambarkan seperti berada dalam dunia orang mati. Dan dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong dia. Jadi poin yang kedua dalam ungkapan dia tentang siapa Tuhan, yang kedua adalah dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar, Allah yang mendengar. Dalam ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Demikian juga kita bisa melihat dari ayat pertama, pada ayat pertama, lalu kita lompat ayat yang ke-10. Ayat yang pertama, berdoalah Yunus, dan ayat yang ke-10, Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus dari dalam perutnya ke darat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita percaya bahwa apa yang disaksikan oleh Yunus, bahwa Allah kita Allah yang mendengar sepanjang kita mau kembali kepada Dia. Allah kita Allah yang mendengar. Yang ketiga, dia mengungkapkan siapakah Tuhan itu. Dia mengungkapkan bahwa Allah yang dia layani, Allah yang kita juga percaya adalah Tuhan yang mengampuni dosa dan pelanggarannya. Dan itu disaksikan sendiri, kita bisa melihat bagaimana bangsa yang jahat, yang penuh dengan kejahatan ini diampuni oleh Tuhan. Bagaimana Yunus yang berbuat kesalahan dan dosa diampuni oleh Tuhan. Dan yang berikut, dia sedang memberitakan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang dia sembah, adalah Allah yang menyelamatkan. Jadi poin pertama dari pergumulan Yunus di dalam perut ikan ini, yaitu dia sedang mengungkapkan siapakah Tuhan itu. Dan siapakah Tuhan yang diungkapkan oleh Yunus? Satu, dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dua, dia adalah Tuhan yang mendengar. Tiga, Tuhan yang mengampuni. Empat, Tuhan yang menyelamatkan. Dan itu sebabnya apapun juga kondisi kita, apapun juga pelanggaran kita, ketidaksetiaan kita, pemberontakan kita, tetapi apabila kita lari kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh Yunus, bahwa Tuhan kembali memberikan kepada dia kesempatan dan Tuhan kembali memakai dia lagi dan mengampuni dia, maka itu juga bisa terjadi kepada kita. Nah, kemudian bagian besar yang kedua. Bagian yang pertama, Yunus sedang menceritakan atau mengungkapkan siapakah Tuhan itu. Bagian yang kedua, Yunus mengungkapkan ucapan syukur dan nasyar kepada Tuhan. Ucapan syukur dan nasyar kepada Tuhan. Kita belajar dari sini bahwa ketika Tuhan sudah mengampuni kita, kalau kita lihat di sini bahwa pada ayat yang ke-7, bagaimana si Yunus mengungkapkan bahwa ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dan dia bilang juga bahwa Tuhan yang telah pada ayat yang keempat, aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudara-saudaraku, bagaimana Yunus memberikan pengakuan bahwa dia merasa ketika dia berada di dalam laut, lalu kemudian Tuhan mengirimkan ikan yang besar itu untuk menyelamatkan dia. Dan belum saja dia sadar bahwa dia saat itu sedang berada di dalam perut ikan, dan dia belum tahu bahwa ikan itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Dan dia merasa saat itu seolah-olah karena pelanggaran ketidaksetiaannya dia mengecewakan hati Tuhan, sehingga dia merasa bahwa Tuhan sudah mengusir dia dan menolak dia. Ayat yang keempat tadi jelas dia berkata, aku berkata telah terusir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah aku masih mempunyai kesempatan untuk berdamai atau untuk bertemu dengan Tuhan? Mungkinkah aku diberikan kesempatan untuk melayaninya? Mungkinkah aku diberikan kesempatan untuk menikmati bait Tuhan? Dan ternyata saudara-saudaraku, kita melihat bahwa ketika dia berdoa, Tuhan menjawab, Tuhan mengirim ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Dan ini merupakan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan Yunus dapat merasakan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan, dan dia berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita seperti sudah dibuang oleh Tuhan, kita seperti tidak punya pengharapan lagi, dan tetapi ternyata setelah melalui begitu banyak
keadaan yang menekan kita seperti Yunus bilang, jiwaku penuh dengan letih lesu. Pada saat itu Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Dan harusnya di saat Tuhan menyelamatkan kita, kita harus mempunyai tindakan ucapan syukur kepada Dia. Dan di situ dan dikatakan bersyukur dan bernazar kepada Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Ketika ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Begitu selesai ayat yang ke-9, Yunus bilang, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, dan apa yang kunazarkan akan kubayar. Begitu Yunus ucapkan hal itu pada ayat yang ke-9, dan langsung ayat yang ke-10 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pentingnya kita mengucapkan syukur. Dan juga jangan lupa ketika kita bernazar kepada Tuhan. Mungkin di sini tidak dijelaskan dengan detail apa nazarnya Tuhan. Tapi kalau apa nazarnya Yunus kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat seluruh cerita ini, kita bisa tahu dan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa tentunya Yunus pasti bernazar dalam keadaan ketakutan, berada di perut ikan dalam keadaan kegelapan seperti itu. Ya, tidak ada penerangan, gelap, dan mungkin bagaimana dia bisa merasakan bau yang luar biasa di dalam perut ikan dalam keadaan yang tidak punya pengharapan. Saudara-saudaraku, dalam keadaan yang tidak berada pada ujung kematian, dunia orang mati, pasti Yunus bernazar kepada Tuhan. Barangkali ya normal lah seperti kita, pasti Yunus bilang begini, Tuhan selamatkan saya, seperti doa-doanya tadi, ampuni saya, aku salah, apakah aku sudah terbuang, aku sudah terusir kepadamu, dengarkanlah doaku. Lalu dia bernazar begini, Tuhan, seandainya Engkau menyelamatkan nyawaku, kalau Engkau masih memberikan kepadaku hidup, maka aku akan kembali mengikuti keinginanmu untuk pergi ke Niniwe dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Aku akan taat dan ikut kehendakmu kalau Engkau menyelamatkan nyawaku. Seringkali kita juga seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Ketika kita berada dalam situasi yang sulit dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan situasi itu sangat menegangkan kita, membuat kita begitu merasa depresi, stres, tertekan, karena kita tidak lagi melihat jalan keluar. Dalam keadaan yang penuh dengan kepanikan itu, biasanya kita selalu tergoda atau cenderung untuk cepat-cepat meminta sesuatu kepada Tuhan, memohon sesuatu kepada Tuhan dengan berjanji atau bernazar. Tuhan, kalau Engkau selamatkan saya akan melayani Engkau. Itu contohnya. Tuhan, kalau Engkau selamatkan saya, maka saya akan pergi dan memberitakan Injil. Tuhan, kalau Engkau tolong saya, maka saya akan sediakan tempat ini, ruangan ini, atau rumahku untuk dipakai ibadah, memuliakan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan saya, Engkau jawab doa saya, maka sebagian dari hartaku ini akan kupersembahkan kepada misi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau selamatkan saya, maka aku mau kembali lagi untuk bergereja, berdoa, melayani Tuhan, atau berdoa lagi untuk membaca firman Tuhan. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang normal, atau juga barangkali tendensi dari orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi yang terjepit, panik, ketika dia merasa tidak ada jalan keluar, ketika dia merasa tamatlah hidupnya. Dan secara natural dalam kondisi seperti begitu, pasti kita akan mengungkapkan sesuatu seperti Yunus. Saya yakin dia akan bilang, Tuhan, kalau Engkau menyelamatkan saya, maka saya akan kembali pergi ke Niniwe sesuai dengan keinginanmu untuk beritakan pertobatan kepada orang Niniwe. Dan karena Yunus bernazar, saudara-saudaraku, dan karena Yunus berdoa kepada Tuhan, karena Yunus mengucap syukur kepada Tuhan, maka terjadilah seperti ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Artinya Tuhan memberikan kembali kepada Yunus kesempatan yang kedua, memberikan kembali kepada Yunus untuk bisa melayani dia, memberikan kembali kepada Yunus kehidupan yang bermakna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya kira ini 2 poin utama
ketika kita menggali isi atau apa yang tercatat di dalam kitab Yunus. Poin yang pertama, Yunus menggambarkan siapakah Tuhan itu. Dan apa yang dia gambarkan tentang Tuhan, dia gambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan hal yang kedua, di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, melukiskan tentang ungkapan ucapan syukur dan nazar Yunus kepada Tuhan. Dan kalau kita diselamatkan Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan pada saat kita berada dalam keadaan terjepit dan ketika itu kita mengungkapkan atau membeberkan nazar kita, janji kita kepada Tuhan. Sekali lagi, sebuah ayat berkata bahwa jangan engkau menunda-nunda apa yang engkau sudah berjanji kepada Tuhan, apa yang engkau sudah nazarkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita sudah berjanji, maka kita berdoa, mengambil komitmen untuk memegang janji kita, dan supaya kita tetap melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Saya kira itu saja yang kita belajar dari Yunus pasal yang kedua. Dua bagian penting yang diungkapkan oleh Yunus, rekaman peristiwa keadaan real yang dialami Yunus pada waktu dia bergumul di dalam perut ikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mohon Pastor Penny untuk kita tutup dalam doa. Silakan. Baik, Bapak, Ibu, mari kita akhiri Bible study ini dengan doa. Bapa di sorga, kami belajar kembali dan terkonfirmasi kembali oleh apa yang diungkapkan oleh Yunus mengenai siapakah engkau sesungguhnya. Yunus mengalami pertolongan engkau, Yunus mengalami penerimaan kembali, walaupun dia pernah sempat mengecewakan Tuhan dengan mengabaikan perintah Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan berikan kepada kami juga senantiasa hati yang setia, hati yang penuh dengan damai, tapi juga ingatkan kepada kami, dan kami akan tetap ingat bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang mendengar doa kami, Allah yang mengampuni kami. Tolong kami semua, dan hamba berdoa supaya Engkau berkati setiap kami yang ada di sini, dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami sehari-hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Kalau ada yang berada dalam pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan, biarlah Tuhan berikan belas kasihan-Mu, berikan jawaban-Mu, berikan pertolongan Tuhan untuk keluarkan kami dari setiap tekanan-tekanan yang menyulitkan kehidupan kami. Allah menyertai kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan menyertai kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia menyertai kita dimanapun kita berada, mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Dan apa saja yang kita perbuat, Allah membuat kita berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Pastor.